Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas KSM tingkat kota tahun 2017 ya. Ini maaf, bukan 2018 tapi tahun 2017. Nanti kita akan bahas soal nomor 1 sampai nomor 6. Soal nomor 1 diketahui ini dan ini ditanya ini, berarti nanti ini harus dihubungkan ke sini. Caranya tentu ini nanti dipangkatkan 4 ya. Nah, ini dipangkatkan 4 jadi seperti ini. Ini kan 10 ya, pangkat 4. Kemudian kalau pangkat 4 hasilnya ini diperoleh dari mana? Dari sini. Ini namanya segitiga Pascal ya. Satu, semua pinggirnya satu, ini pinggirnya semua satu, yang tengahnya ini begini. Ditambahkan ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini, demikian seterusnya. Ini dari sini pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5 dan seterusnya. Pangkat 4 berarti ini ya, pangkat 4 1 4 6 4 1 1 4 6 4 1. Nah, ini dari sini ya. Terus X nya pangkat 4 tentunya ya, karena ini akan X pangkat 4, lalu berkurang pangkatnya 4 3 2 1 0. Di sini X pangkat 0. Sedangkan Y nya pangkatnya bertambah. Kalau X nya pangkatnya berkurang, Y nya kebalikannya bertambah. Dimulai dari sini Y pangkat 0 1 2 3 4. Oke. Nah, yang ditanya nanti X pangkat 4 ditambah Y pangkat 4 ya. Berarti ini harus kita ubah ya. Oke, yang ini kan bisa dibagi 4 XY. Nah, sehingga dibagi 4 XY tinggal ini X pangkat 2. Ini pun begitu, dibagi 4 XY berarti Y pangkat 2 kan. Nah, gitu. Karena ini kali ini kan sama dengan ini kali ini sama dengan ini kan. Kemudian ini X kuadrat Y kuadrat menjadi XY dalam kurung kuadrat ya. Oke, ini 4XY, XY nya mana? Ini kan 10. Kemudian X kuadrat Y kuadrat diperoleh dari sini tadi nih. Oke, diperoleh dari sini ya. Oke, ini kita pangkatkan 2 akan menjadi X kuadrat Y kuadrat, yang tengah adalah 2 kali depan kali belakang, berarti 2 kali ini adalah min 2XY. Oke, ini 10 kuadrat kan 100, 2XY, XY ini 10 berarti 2 kali 10 ini 20, nanti pindah ruas jadikan plus 20 menjadi 120. Nah, ini ya. Oke, ini 120, lalu ini dikalikan aja, ini 4800 ya. Oke, kemudian nanti kan pindah ruas, ini juga pindah ruas begitu. Nah, jadi ini hasilnya ketemunya adalah ini X pangkat 4, ini Y pangkat 4, ini sama ini sudah pindah ruas ke sini ya. Oke, sudah ketemu ini hasilnya. Lanjut nomor 2. Nomor 2 4 siswa yaitu A, B, C, D gitu ya, bertanding balap sepeda. Kita hanya diberikan sebagian informasi sebagai berikut. Pertama, yang A, setiap siswa sampai di garis finish pada waktu yang berlainan. Berarti nanti pasti ada juara 1, 2, 3, dan 4 dari 4 siswa ini tadi, karena berlainan, nggak ada yang bersamaan gitu ya. Lanjut yang B, Adi bukan juara pertama, berarti nggak mungkin Adi ditaruh di sini di juara pertama. Kemudian yang C, Cokro kalah dari Budi, berarti Cokro pasti juaranya di bawahnya Budi, sehingga Cokro ini nggak mungkin juara pertama juga ya kan, dia kalah dari Budi. Oke, lanjut pertanyaannya, dengan hanya mengetahui informasi ini saja
banyaknya susunan juara pertama, kedua, ketiga, dan keempat ada berapa ya? Ini kalau Budi juara pertama, nah ini Adi juara kedua, Cokro juara ketiga, kemudian Dion juara keempat. Tidak ada yang melanggar ini kan. Nah ini kemudian ini tinggal saya balik aja, ini CD menjadi DC, kemudian nah ini setelah itu BC, AD, nah kemudian ini dibalik DA, demikian juga BD, AC, ini dibalik CA. Nah gitu ya, berarti BA, BC, BD. Nah ini aja ada berapa nih? Ini ada 6 ya. Oke, ada 6. Selain kita cari dengan hitung manual begini, bisa juga begini. Ini kan juara satunya Budi, berarti hanya ada satu pilihan, yaitu Budi saja. Kemudian juara duanya ada 2 pilihan tentunya, yaitu dari A, C, D ini, berarti 3 pilihan. Kemudian juara ketiganya tentunya tinggal 2 orang ya, karena kan sudah dipilih 1 orang di sini, berarti 2 pilihan. Ini tentu dikurang 1 lagi, jadi 1 pilihan. 1 kali 3 kali 2 kali 1, yaitu 6 kalau secara perhitungan. Tapi kalau dicari semuanya begini, hasilnya juga tentunya sama dengan ini ya, 6. Cuman kalau ini harus hati-hati ya, harus urut nih, BA, CD dibalik dan seterusnya. Ini kan BA, BC, BD. Oke, lanjut yang bawahnya. Kalau juara pertamanya adalah D ya kan, juara pertama itu tidak boleh A, tidak boleh C ya kan, berarti yang boleh hanya B atau D kan. Nah oke, kalau juara pertamanya D, juara keduanya B, maka ini D, B, A, C, kemudian dibalik CA. Oke, nah ini kenapa tidak ada DC ya? Kalau DC kan pasti nanti B nya di sebelah sana, padahal kan tadi ini kan nggak boleh, bolehnya BC bukan CB. Nah begitu, maka ini nggak boleh, maka adanya DB, nggak mungkin DC ya. Nah itu nggak mungkin DC. Nah ini DBAC dan DBCA. Oke, nah kalau dicari begini, kalau dihitung begini, juara pertama D, kemudian kedua B, yang ketiga tentunya bisa 2 pilihan ya, C atau A. Nah ini 2 kurang 1 lagi 1 ya, kemudian dikalikan semua jadi 2. Kemudian yang ini DABC hanya 1 ya, kalau dibalik DACB ya ini salah, melanggar yang prinsip ini tadi. Nah, yang ketiga Cokro kalah oleh Budi, berarti kan harus BC, nggak boleh CB seperti ini. Nah, CB ini nggak boleh. Oke, berarti ini semua ada berapa? Ini 6, ini 2, ini 1, berarti semuanya ada 9 ya. Oke, lanjut nomor 3. Banyaknya bilangan asli K yang memenuhi K membagi habis N pangkat 7 min N untuk semua bilangan asli N adalah, ini dibaca membagi habis, atau bahasa lain karena K membagi habis berarti K itu faktor dari ini ya. K nya bilangan asli, N nya adalah bilangan asli. Oke, ini sudah saya coba-coba ya dengan Excel. Kalau N nya 1 berarti kan 1 pangkat 7 kurang 1 kan 0 ya. Kemudian kalau 2 pangkat 7 kurang 2 hasilnya segini, demikian seterusnya sampai 11. Ini saya coba, ini adalah nilai dari ini. Kemudian ini saya bilangan prima. Nah ini bilangan prima, ini saya bagi dengan 2 hasilnya 0, ini saya bagi 2 hasilnya segini, saya bagi 2 hasilnya segini, dan seterusnya. Ini saya bagi 3, ini hasilnya begitu ya, seterusnya. Nah tadi kan membagi habis ya, ini saya anggap K ya, membagi habis. Nah kalau membagi habis tentunya belakangnya nggak ada komanya ya. Nah ini nggak boleh. Nah ini juga nggak boleh ya. Nah ini ada komanya. Nah yang nggak ada komanya kan ini. Nah ini semua kan nggak ada komanya, berarti ini 2 membagi habis ini kan. Demikian juga 3 nih, 3 ini kan nggak ada komanya pembaginya,
Nah, ini 3 membagi habis ini. Tapi kalau 5 enggak ya, di sini kan ada komanya dan seterusnya. Kemudian 7, ini 7 ternyata juga enggak ada komanya, berarti 7 adalah faktor dari ini ya. Berarti 2, 3, 7 setidaknya di sini. Ini secara menggunakan Excel ya. Oke, lalu kalau menggunakan perhitungan logika bagaimana? Karena kan nanti saat lomba tentu tidak mungkin ya mencari seperti ini, karena Excelnya kita ya cukup lama ya, kan tidak boleh menggunakan kalkulator. Oke, nah terus ini K nya yang jelas 1 pasti ya, kan 1 pasti faktor dari semua bilangan kan. 2 tadi ini sudah, 3 sudah, dan 7 sudah. Oke, nah maka faktor yang lain tentunya 2 kali 3 kan 6, 2 kali 3 dari sini kan 6, pasti habis dibagi 6. Terus 3 kali 7 21 pasti, kemudian 2 kali 7 14, kemudian ini semua ini kali ini 42, berarti ya ini 1 2 3 7 6 21 14 dan 42. Jadi ada berapa? Ada 8. Oke, itu kalau dengan cara ini tadi. Oke, kalau cara yang lainnya ya begini, ini difaktorkan dibagi n kan menjadi n pangkat 6 min 1, n pangkat 6 difaktorkan lagi jadi ini kan. Nah, ini menggunakan rumus ini, A kuadrat min B kuadrat A min B A plus B. Nah, ini pangkatnya dibagi 2 jadi 1 bagi 2 begitu. Ini pun juga begitu, bagi 2 jadi 3, bagi 2 jadi 3, satunya min satunya plus kan ini kan. Nah gitu, ini difaktorkan jadi ini. Nah, ini difaktorkan jadi ini. Kalian caranya bisa aja ini dibagi ini pakai pakai susun ke bawah begitu, nanti hasilnya ini ya. Kenapa kok kita tahu ini? Karena kalau n nya 1 pangkat 3 kan 1 kurang 1 kan 0. Nah pasti ini bisa dibagi ini. Demikian juga sebaliknya, kenapa kok n plus 1? Karena kalau n nya min 1 pangkat 3 kan min 1 tambah 1 0. Nah pasti ini bisa dibagi ini. Nah begitu, tinggal mencari ininya dengan susun ke bawah. Oke, nah ini langsung begini ya. Oke, terus saya kelompokkan lagi mulai dari ini, kemudian ini, kemudian ini saya taruh di sini, kemudian ini saya taruh di sini, ini di sini ya. Nah perhatikan ini kan berurutan ya, n-1, kemudian ini saya tambah 1 jadi n, saya tambah 1 jadi n plus 1. Berarti ini adalah 3 bilangan asli berturutan, maka dia habis dibagi 6 ya. Contoh nih, 3 bilangan asli berturutan, kenapa habis dibagi 6? Contoh nih, 3 bilangan asli berturutan tampak jelas semua habis dibagi 6. Nih contohnya, ini kan berurutan kan, 1 2 3 dikalikan 6 habis dibagi 6 kan. Ini 2 3 4 dikalikan berapa ini? 24 habis dibagi 6. Ini berapa? 12 kali 5 60 habis dibagi 6. Pasti semua bilangan asli yang berturutan pasti habis dibagi 6. Ini kan bisa dibagi 6. Nah ini bagi 6, ini dengan ini 90 habis dibagi 6 juga. Nah ini berapa? 72 habis dibagi 6. Jadi jelas ya, 3 bilangan asli kalau dikalikan, 3 bilangan asli berturutan kalau dikalikan pasti habis dibagi 6. Nah jelas itu. Maka ini tadi habis dibagi 6. Sekarang kita cari yang habis dibagi 7. Nah ini kita anggap habis dibagi 7 ya, ini dengan menggunakan induksi matematika. Cara membuktikan seperti ini. Ini habis dibagi 7, maka n nya saya tambahkan 1. Nah ini tambah 1, ini tambah 1, ini tambah 1. Nah begitu, maka ini kalau ini habis dibagi 7, maka ini habis dibagi 7 ya, induksi matematika. Oke, ini pangkat 7, koefisiennya 1 7 21 35 35 21 71. Ini yang tadi di atas sudah dijelaskan, yang tadi segitiga Pascal. Nah ini yang pangkat 7 ini
1 7 21 35 35 21 7, sini 1 lagi. Oke, ini segitiga Pascalnya. Nah ini udah ya. Nah terus ini pangkatnya 7 6 5 4 3 2 1 0, turun ya. Oke, jelas ini bisa dibagi 7 dong, karena depannya 7. Ini habis dibagi 7, 21 nya kan, ini juga, ini juga, ini juga, ini juga. Nah terus 1 kurang 1 0, habis kan, berarti tinggal ini n pangkat 7 dikurang n, n pangkat 7 dikurang n, ini habis dibagi 7, ini pun habis dibagi 7. Dari mana? Dari ini tadi, ya kan. Jadi ini habis dibagi 7 ditambah bilangan yang habis dibagi 7, berarti semua ini habis dibagi 7. Berarti ini habis dibagi 7 sekaligus habis dibagi 6, berarti tentunya habis dibagi 42 ya, karena kan habis dibagi 6 dan 7 berarti kan habis dibagi 42. Tentunya bilangan ini habis juga dibagi oleh faktor dari 42 itu, yaitu ini. Nah itu berarti ada berapa? Ada 8 bilangan, sama dengan yang atas tadi ya. Oke, lanjut nomor 4. Nomor 4, pada sebuah lingkaran dengan pusat O, tali busurnya AB berjarak 5 satuan dari O dan tali busur AC berjarak 5 akar 2 dari O. Ini O, kemudian ini AB jaraknya 5, kemudian AC jaraknya ini 5 akar 2, jari-jarinya 10, kemudian ditanya adalah BC kuadrat. Nah ini penafsiran ada 2 ya, seperti ini atau seperti ini. Nah ini AC ini 5 akar 2, kemudian BC ini 5. Nah ada 2 penafsiran. Oke, nah sekarang yang ini nanti saya cari sudut ini, nanti kita gunakan aturan cos. Kan ini 10, ini 10, kalau kita tahu sudut ini maka aturan cos gampang nyarinya ini. Nah ini aturan cos ya. Nih kalau ada sudut, ada 2 sisi yang mengapitnya, maka sisi yang di depan sudut ini pakai aturan cos. Maka ini kuadrat ya, depan kuadrat sama dengan kanan kuadrat tambah kiri kuadrat, 2 kaki kemudian kali cos ininya. Nah itu ya, ini aturan cos. Nah maka ini, nah ini kan 10, ini 10. Kalau nanti ini ketemu, nah, maka ini kuadrat, kan yang ditanya ini kuadrat kan, depan kuadrat sama dengan 10 kuadrat tambah 10 kuadrat 10 kali 10 kali cos ini. Berarti tugas kita adalah mencari cos ini ya. Caranya bagaimana? Nah ini kan kita akan mencari ini kan, nih AOB, mana AOB? Ini ya, AOB berarti yang ini kan adalah, ini kan satu segitiga kan, satu segitiga. Oh ini AOB, ini kan satu segitiga, jumlahnya kan 180, berarti AOB ini adalah 180 dikurang alfa dikurang alfa, yaitu dikurang 2 alfa. Sama juga dengan ini AOC, nanti 180 dikurang beta yaitu 180 dikurang 2 beta. Kemudian sudut yang ini tentunya kan 360 kan, dikurangi ini dikurang ini. Nah ini oke, ini dengan ini nanti min 360 habis kan, berarti tinggal ini kan. Nah plus 2 alfa plus 2 beta, 2 alfa 2 beta, atau bisa juga ini sudut pusat sudut keliling ya. Ini kan sudut keliling. Nah ini besarnya alfa plus beta, ini sudut pusat 2 kali ini ya, udah 2 alfa plus 2 beta, langsung begitu juga boleh.
Nah, kita mencari cos ini. Nah, cos 2 alfa ditambah 2 beta. Oke, nih cos 2 alfa plus beta. Rumusnya ini ada 3 ya, yaitu 2 cos kuadrat min 1 min 2 sin kuadrat, cos kuadrat min sin kuadrat. Saya mau pakai yang ini. Oke, atau pakai ini juga boleh. Oke ya, ini kalau pakai ini berarti dicari sinnya. Oke, sinnya coba lalu dikuadratkan nanti dari atas ini, berarti kita cari dulu sin alfa plus beta. Nah ini ya, sin alfa plus beta itu rumusnya ini, sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Kalau ini plus, kalau min ini min, tapi sin cos sin ya. Kemudian ya berarti dicari sin alfa. Alfanya kan ini sin itu kan depan per miring, demi berarti 5/10, cos nanti sami samping per miring, berarti ini per ini. Nah, kemudian ini tadi dari mana? Pitagoras saja, ini kuadrat dikurang ini kuadrat, berarti kan 100 kurang 25, akar 75 kan ini ya, akar 25 kali akar 3 nih. Kemudian kalau beta, sin beta adalah demi depan per miring, berarti ini per ini kan, kemudian cosnya ini per ini, sami per ini. Oke, sin alfa adalah 5/10, yaitu setengah. Nah ternyata yang setengah itu adalah sin 30, berarti alfa ini adalah sudutnya 30. Kemudian cosnya nanti dicari dari sini ya. Oke, kemudian yang beta di sini, cos beta adalah ini per ini kan. Nah yaitu 5 per ini, berapa ini? Nah coretkan setengah akar 2, cos atau sin setengah akar 2 sama, yaitu 45 ya. Sin 45 adalah setengah akar 2, berarti ini 60, ini 45, berarti 75 nanti ya. Oke, alfa plus beta ini 75. Kalau ini 75 berarti ini adalah 150, begitu saja. Jadi boleh langsung begini, boleh menggunakan rumus ini. Oke, setelah ini dicari kan, ini ketemu, kemudian jadi ini 1/4 akar 2, ini 1/4 akar 6, disederhanakan jadi ini. Nah ini terus ini kan sin ya, kemudian sin kuadratnya ya ini dikuadratkan, ini jadi 2/16, kemudian ini kuadratkan jadi 1, ini 3, terus kemudian yang tengah kan 2 kali depan kali belakang, jadi ini kan 1 tambah 3 4 ya. Nah sehingga 4 kali ini segini kan, nah ini kali ini segini. Oke, sudah ketemu sin kuadratnya. Nah tinggal kesini aja ya. Nah kemudian udah dikalikan, ini kali yang tadi ya, sin kuadrat kan kali ini kan tadi nih. Oke, hasilnya ini kan kali 2 nih jadi 1 kan, kali 2 nih jadi setengah ya, 1 kurang 1 habis kan, jadi min setengah akar 3. Oke, sudah ketemu ini, terus tinggal pakai aturan cos tadi ya. Nah kesini, nah ini kesini kan 10 kuadrat 2 kali 10 kali 10 kali cosnya ini tadi udahan, min kali min jadi plus, jadi segini. Itu untuk yang versi pertama. Versi kedua sama ya, saya rasa sama, sudah ketemu sin kuadratnya dan seterusnya. Nih, nah berarti kan ini alfa, ini beta, maka sin beta min alfa kan ini segini, nanti apa, beta min alfa ya. Nah ini kan segini tuh. Oke, AOB, ini AOB kan ini 180 dikurangi ini 2 alfa ya, kemudian AOC 180 dikurang 2 beta, ini tadi ketemunya 90 sama 120 ya. Oke, atau dari sini juga BOC
Nah, BOC yang ini ya, berarti adalah ini AOB dikurangi AOC kan. Nah, ini tadi adalah 120, ini 90, yaitu 30. Boleh juga begitu, atau pakai yang ini. Nah, 180 dikurang 2 alfa dikurangi 180 dikurangi 2 beta. Coret-coret ya, berarti 2 beta min alfa. Oke, 2 beta min alfa pakai rumus yang ini. Nah, itu ya, sudah dijelaskan tadi di atas. Lalu pakai aturan cosinus yang ini, ketemunya ini ya. Lanjut nomor 5. Nomor 5 diketahui ini, ditanya ini. Oke, ini kan min 4/7, anggap ini X per Y ya. Oke, X per Y, sehingga ini saya kalikan ke sana, ini kali silang ke sana. Oke, 7 kali ini, kemudian ini kali min 4 di sini. Kemudian ini dijabarkan, ini kali ini AC min AD min BC plus BD. Ini pun juga begitu, BD min BA atau AB, kemudian min CD plus AC ini ya. Kemudian nih, ini kan BD, ini BD, saya pindah ruas ke sini jadi plus kan, nanti plus 4 BD kan menjadi 11 BD. Kemudian ini AC, ini AC, saya pindah ruas ke sana jadi plus 11 AC. Oke, tinggal yang ini ya. Oke, ini 11, ini 11, tapi ini 77. Nah, ini agak aneh ya. Nah, maka kita upayakan disamakan ya, disamakan biar nanti ke sini. Nah, itu disamakan. Caranya bagaimana ya? Biar jadi 11, berarti ini saya kurangi 4 AD, ini biar jadi 11 kurangi 4 BC, biar sama aja, biar nanti bisa difaktorkan ke sini gitu. Berarti ini jadi min 11 AD min 11 BC. Nah, ini sudah 11, ini dikurang ini juga kan. Nah, ini oke, dikurang ini jadi ini kan. Oke, nah ini 11 nya saya keluarkan, jadi ini kan AC, AD, BC, BD gitu kan. Nah, yang ini 4 semua kan, 4, 4, 4. Nah, 4 ini AB, kemudian ini CD saya tulis di sini ya, kemudian AD di sini, min BC di sini. Nah, gitu. Kenapa kok begini? Biar ini tadi ke sini nanti. Kenapa urutannya ini? Coba kita lihat ini ya. Nah, oke. Nah, ini bentuk ini kan sama dengan bentuk ini kan. Nah, berarti ini kan bisa difaktorkan ke sini lagi, ini bisa difaktorkan ke sini lagi. Sementara bentuk ini ABAC ini adalah sama dengan bentuk ini, bentuk ini ya. Ini kalau dikalikan kan menjadi ini. Nah, ini AB, AD, BC, CD begitu kan, akan sama dengan ini. Nah, begitu, sehingga ini jadi ini ya, ini jadi ini ya. Udah, berarti ini kan 11. Oke, ini kalau saya kalikan jadi ini Y kali ini di sini kan, kemudian ini kali X jadi ini, kemudian ini jabarkan jadi begini, ini saya jabarkan jadi ini. Nah, ini kan sama dengan ini kan. Nah, kemudian ini kan sama dengan ini. Oke, berarti kan ini 4 di sini kan, ini 11 di sini. Ya udah, berarti X-nya 11, Y-nya 4. X-nya 11, Y-nya 4, berarti 11/4 gitu ya. Oke, ini sudah sama dengan ini ya, ini sama kan tuh, AB, AD, BC, CD kan sama, berarti ini 4 ini sebagai Y, ini sama dengan ini, berarti ini kan 11 ini sebagai X ya. Udah, tinggal ke sini kan. Oke, ini tadi dari sini ke sini ya. Jadi jawabnya adalah 11/4.
Lanjut nomor 6. Nomor 6, pada suatu kotak ada sekumpulan bola berwarna merah dan hitam yang secara keseluruhan kurang dari 1000. Berarti semuanya ini kalau ditambah, banyaknya bola merah itu saya anggap X, bola hitam itu Y, berarti X tambah Y itu kurang dari 1000 ya. Nah ini X tambah Y sama, dianggap N nya itu kurang dari 1000. Misalkan diambil 2 bola, peluang terambilnya 2 bola merah adalah P, berarti P itu kan ini kombinasi dari X C2. X nya kan banyaknya bola merah kan, misalkan 100 bola merah diambil 2 ya berarti 100 C2. N nya kan berapa, N nya kurang dari ini kan berarti 999 ya, berarti 999 C2 gitu ya. C rumusnya ini 21, ini dari sini, kemudian ini X, yang atasnya X, kemudian X min 1. Yang ini NC2 berarti N, kemudian N min 1, 2 nya ini 2 kali 1. Ini kan sama, coret-coret aja, berarti ini per ini kan. Nah, jadi seperti ini. Kemudian Q adalah peluang terambilnya 2 bola hitam ya, berarti bola hitamnya kan tadi Y kan, berarti YC2 ya, C2 kemudian dibagi ini NC2 karena kan semuanya ada N kan, diambil 2. Oke, nah Y nya berarti Y kan sama dengan N min X kan, N min X C2 ya, berarti N min X terus ini dikurang 1. Nah jadi ini dari sini tadi ya, N min 1. Oke, ini P, ini Q. Selanjutnya kan di sini P min Q kan, P min Q sama dengan ini. Oke, ini ya P min Q, P min Q ya, ini dikurang ini, penyebutnya udah sama, dijadikan satu aja, berarti ini dikurang ini sama dengan ini ya. Oke, lalu dikali silang atau ini dijabarkan dulu, ini jadi X kuadrat, ini kali ini min X, ini jabarkan jadi N kuadrat, ini kali ini min NX, ini kali ini min N, ini kali ini min NX, ini kali ini plus X kuadrat, ini kali ini plus X, kemudian ini dengan ini min 2NX kali min jadi plus ya, plus 2NX, min N kali min jadi plus N, kemudian X kuadrat dikurang X kuadrat habis. Nah ini min X ya, dengan min X jadi min 2X, jadi ini diurutkan min N kuadrat, ini plus N, ini 2NX, ini min 2X. Oke, ini saya faktorkan, min N dibagi min N ini jadi plus N, bagi min N adalah min 1, ini dibagi 2X berarti N, bagi 2X adalah min 1. Perhatikan ini dengan ini sama ya, kalau sama difaktorkan lagi, ini dikeluarkan di sini, berarti ini min N di sini, kemudian ini 2X di sini. Oke, jadi yang atas tadi bisa disederhanakan jadi ini, terus per ini per N kali N min 1, coret ini N min 1 nya sama dengan ini, kali silang aja 37 kali ini, berarti 74X, ini min 37N, kemudian N kali 23N, N nya pindah ruas ke sini jadi 60N, berarti N sama dengan 74 per 60 dibagi 2 bagi 2 jadi ini 37 per 30. Oke, padahal N nya kurang dari 1000 kan. Oke, berarti ini kurang dari 1000, kali silang ke sana 30.000, ini kali silang ke sini per 37 kan 810, sekian. Nah padahal N ini X itu kan banyaknya bilangan kan, banyaknya kelereng kan, berarti nggak mungkin koma kan. Nah pasti bilangan asli ya, ini bulat ini. Oke, X nya 810, Y nya berarti kan 999 dikurangi 810. Kenapa kok pilih 999? Karena pertanyaan yang terbesar tadi, nah selisih terbesar. Nah sebenarnya boleh aja, bukan harus 99 kalau nggak ada kata-kata terbesar, tapi karena yang diminta yang terbesar, maka agar selisihnya terbesar maka N nya juga terbesar. Terbesar yang kurang dari 1000 kan 999, 999, berarti Y nya kan ini kan, ini dikurang ini jadi segini, selisihnya ya berarti X dikurang Y segini. Oke, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.